Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Luki Hermanto. Kali ini kita akan membahas tentang foto kitanan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kerjaan yaitu foto kitanan, di mana foto kitanan ini adalah kali pertama saya melaksanakannya. Jadi awalnya saya mencari referensi dan bingung apa saja yang harus difoto, dan pastinya saya punya patokan bahwasanya ketika saya mendapatkan job pertama kali, ada beberapa hal yang saya jadikan patokan. Yang pertama yaitu saya mau bercerita tentang apa yang mau saya ceritakan. Itu yang termasuk di dalamnya yaitu mungkin kita tahu yaitu 5W dan 1H, yaitu what, where, when, who, dan dan how. Itu yang saya jadikan patokan ketika saya mendapatkan kerjaan yang belum pernah saya kerjakan, dan juga beberapa referensi tentunya. Selain itu juga dari pengalaman dulu waktu di Kitan, meskipun foto-foto yang dulu saya sendiri yang di Kitan itu ada beberapa hal yang seharusnya itu tidak ditampilkan ataupun tidak di-take, ternyata diambil oleh fotografer yang dulu di hire oleh orang tua saya. Jadi saat ini ketika saya mendapatkan kerjaan itu, saya benar-benar memilih dan memilah mana yang etis untuk difoto dan mana yang tidak untuk ditunjukkan. Jadi saya benar-benar menyeleksi lah apa yang akan saya foto. Kita akan masuk ke Lightroom. Jadi foto-foto ini sudah saya edit dan sudah melalui proses editing di Lightroom. Ya, seperti kita ketahui ketika di setiap acara atau apapun, setiap job, misalkan dekor itu wajib bagi saya itu untuk didokumentasikan. Jadi ini yaitu tasyakuran kitanan dari Mas Davin, yang kebetulan ini itu adalah repeat order. Oke, nah ini yang pertama kali momen, ya ini momen kita yang menciptakan ya, karena tidak ada MC, jadi fotografer yang berinisiatif momen apa yang akan kita hadir. Keluarga ini mengambil paket dari magazine, jadi kita sangat butuh terhadap momen. Jadi kita bikin momen, karena kita tahu sendiri kita itu nggak banyak momen, jadi gimana kita mengaturnya, kita menciptakan untuk jadi sebuah momen. Oke, ini momen untuk meminta restu. Ini kakek neneknya, jadi Mas Davin ini minta restu kepada eyangnya juga. Nah, ini orang tuanya, minta restu pada orang tuanya. Nah, selain yang pastinya selain foto keluarga, kita juga foto sendiri dong, istilahnya pose-pose sendiri formal. Setelah itu kayak bebas, dan ini ada sertifikatnya. Mungkin zaman saya dulu itu belum ada sertifikatnya. Nah, kebetulan ini kitanya itu dilaksanakan di rumah, jadi ya kita masih enak lah untuk mengaturnya. Oke, ini foto keluarganya, keluarga intinya pastinya. Nah, ini keluarga secara keseluruhan, kayak bebas tentunya. Oke, ini juga pose sendiri, ya masih malu-malu. Oke, ini praktisi, ini yang bagian nyunatnya. Ternyata ada pose pose tersendiri untuk sunat. Ini keluarga intinya. Oke, jadi semua foto-foto ini sudah saya sortir dan sudah saya edit di Lightroom. Oke, sama saudaranya. Nah, ini kita ke inti dari proses kitan. Ini peralatan-peralatan yang digunakan oleh tukang sunatnya. Kalau saya itu pasti akan mendokumentasikan semua yang ada di sana, karena ini kebutuhannya untuk magazine. Jadi ya semakin banyak stok nanti semakin enak untuk mendesainnya. Nah, ini gimana ekspresi-ekspresinya tetap harus kita ambil, kita take. Nah, ini proses pembiusannya. Jadi saya tidak istilahnya mengambil secara frontal dari yang disunat lah istilahnya. Bagian yang disunat itu sebisa mungkin jangan pernah ditunjukkan. Jadi bagaimana pinter-pinternya fotografer dalam mengambil angle sehingga terlihat lebih estetik ya, daripada estetik, bukan malah terlihat pornonya, enggak.
atau malah lebih sadisnya enggak. Nah, gimana caranya kita bisa mengambil secara estetik. Oke. Oh ya, untuk alat yang saya gunakan yaitu EOS 6D dengan lensa 35 mili, kemudian lensa 35 mili manual Nikkor ya, dan juga lensa 50 mili STM, dan juga 50 mili f1,2. Tuh, ini menggunakan 50. Jadi teman-teman lihat di sini pakai f2 ISO 640, karena di sini saya tidak menggunakan flash karena takutnya flash malah akan mengganggu. Jadi saya gunakan available light aja agar tidak mengganggu dan hanya mengandalkan dari lampu kamarnya. Makanya ISO saya push tinggi. Oke, ini masih ini orang tua pasti agak gelisah. Ini ekspresinya ketika disuntik ataupun dibius, proses pembiusan. Nah, kita harus siap ekspresinya, dan jangan lupa koordinasi sama tukang sunatnya, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang istilahnya protapnya beliau. Jadi nantinya kita bisa kita bisa mengatur lah momen mana aja ya, dan di posisi apa aja ya, bisa mungkin kita berinteraksi lah dengan yang bagian sunatnya. Oke, nah ini proses pengukuran mungkin teman-teman bisa melihat ini, diukur dulu ya, meskipun samar terlihat. Oke, lanjut, ini juga proses pengukuran. Ini orang tuanya udah mulai khawatir dan menenangkan anaknya. Ini juga, nah ini mulai proses pemotongan lah. Oke, ini neneknya agak khawatir juga, dan pastinya kita harus peka terhadap momen. Ini orang tuanya menenangkan si anak. Nah, ini neneknya juga yang menunggu juga. Nah, ini ketika saya ambil di sini nih untuk menutupi sebetulnya agar tidak vulgar lah. Ini sudah saya mulai berpindah lokasi dengan angle yang lebih rendah. Ini proses pemotongannya. Nah, ini sedikit bocor ekspresi dari orang tuanya yang mungkin dulunya proses sunatnya nggak seperti itu. Ini mulai proses pemotongan yang menggunakan laser. Saya pikir laser itu kayak sinar yang untuk motong, ternyata enggak. Ternyata menggunakan elemen yang dipanaskan untuk memotong. Nah, meskipun elemen dipanaskan akhirnya bau sangit gosong kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya ngambil, mungkin ini agak setengah vulgar ya, itu pinter-pinternya kita dalam mengambil angle dan bagaimana kita dalam bercerita. Jadi di sini kita bisa melihat praktisi sunatnya, praktisi kitanya itu lagi bertugas, dan Mas Davinnya lagi sibuk dengan gamenya untuk biar gak stres mungkin ya. Nah, ini saya ngambil dari kaca pantulan. Nah, ini praktisi kita tetap dengan orang tuanya memberi support kepada anaknya. Oke, nah ini tetap masih proses orang tua, ekspresi orang tua. Nah, enaknya ketika sunat di rumah ya seperti ini, kita bisa bebas. Kalau lagi kalau di tempat praktek dokter, apakah ya mungkin terbentur sama ruangan. Kalau ruangannya luas mungkin kita masih enak untuk ngambil. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai proses pemotongan dan pembentukan, sudah selesai. Nah, ini yang dipotong. Oke, sudah ke tempat selesai di kita, akhirnya sudah keluar, dan pastinya
foto-foto tamunya juga tetap kita harus take. Ini foto-foto tamu yang datang, foto makanannya tetap juga harus diambil. Ya, kita dokumentasikan semua yang ada di TKP. Ini makanannya. Wah, rawon ini, sip. Terus ini juga, ya kalau gini ini sudah tinggal ikuti alur aja. Ikuti alur aja, jepret sebanyak-banyaknya kalau memang perlu. Kalau nggak perlu ya sesuai dengan budgetnya aja. Budgetnya aja. Kalau memang budgetnya terbatas atau hitungan roll-rollan ya sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, minuman juga karena kebutuhan magazine pasti lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan yang paket roll-rollan ya, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut terus ini proses pamitnya. Nah, untuk foto keluarga seperti ini biasanya saya menggunakan kamera Canon dan juga lensa Nikon 35 mm. Oh ya, foto-foto keluarga yang seperti ini, makanan ini saya menggunakan Fuji X-A1 dengan lensa kitnya itu sudah cukup lah, karena juga nggak butuh dicetak, nggak mungkin dicetak besar juga, jadi mirrorless murah masih bisa masuk lah. Oke, ini orang tuanya, tamu-tamunya, orang tuanya, dekornya dengan jelas. Ya ini biasanya saya opsional ketika nanti bisa digunakan sebagai cover dari albumnya atau ya sesuai dengan kebutuhan nantinya lah. Paling penting kita punya materi dulu, tinggal nanti kita tinggal ngeditnya lebih enak. Dengan banyaknya materi yang kita foto, akhirnya bisa memudahkan kita dalam mendesainnya. Ini pose sunat kayak gini ternyata ya. Nah ini foto pose dari Mas Davinnya yang hitam, jadi agak pemalu jadi nggak suka difoto, jadi fotonya nggak begitu banyak untuk foto posenya, yang penting ada lah, itu aja. Oke, itu tadi sudah selesai untuk semua foto-foto foto kita dari Mas Davin. Jadi sebisa mungkin ketika di momen pemotongan itu kita harus benar-benar hati-hati, kita harus pintar mengambil angle agar foto-foto itu gimana foto itu bisa estetik dan tidak vulgar lah. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, oh ya, untuk flash saya hanya menggunakan ketika di dekor. Kalau di waktu proses momen pemotongan itunya saya nggak menggunakan flash karena takutnya malah mengganggu. Oke, sementara itu dulu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bingung ketika mendapatkan job hitam itu apa saja yang diambil. Yang pastinya kita harus tahu apa yang akan kita ceritakan dalam foto itu yang paling utama, dan juga 5W 1H, yaitu what, who, where, when, what, why, dan juga how. Itu juga kita harus istilahnya kita harus pahami untuk kita memfoto dari sebuah momen. Oke, sementara itu dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.